Mengapa budaya itu harus melekat dengan manusia? Karena memang yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ya kebudayaan. Kalau manusia sudah nggak berkebudayaan, ya artinya dia udah nggak jadi manusia lagi. Ketika Gus Dur keliling ke luar negeri begitu dilantik, nah itu kan dikritikin banyak orang. Gus Dur ini presiden yang suka jalan-jalan. Itu waktu saya tanya, tuh ngapain sih Gus sampai ini jadi presiden kok malah keliling ke luar negeri. Gus Dur ya bilang, ya ini bahasa saya ya, bahasa saya. Saya membahasakan gitu. Kira-kira gini ya, bukan kira-kira, kalau saya bahasakan begini. Terus kita tahu situasi sekarang yang terjadi di Indonesia itu juga resonansi dari situasi global yang terjadi di kalangan internasional. Apa yang terjadi di sini ini juga pemegang remote-nya itu ya ada di sana-sana itu. Daripada saya melayani orang yang ada di sini gitu ya, yang itu juga di remote dari di kekuatan di sana. Aku mendingan datengin yang pegang remote aja. Kira-kira seperti itu. Datengin yang pegang remote supaya nggak capek. Karena kalau yang pegang remote kita datangin, yang di sini ini kan cuma bagian dari yang di remote itu. Kira-kira seperti itu. Makanya Gus Dur dalam waktu 20 bulan berkuasa itu mengunjungi lebih dari 70 negara. Ya di samping untuk mendatangi pemegang remote itu juga untuk melakukan negosiasi ekonomi dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Politik Gus Dur itu seperti itu. Oke. Tadi Dipa menginsight Mas terkait kan kalau dianalogikan bahwa ya kita masih beragam betul. Singkatnya masih ada yang anak-anak yang ada yang remaja, mungkin ada yang udah dewasa. Nah, ini kan berarti mungkin ada ketimpangan juga. Kalau misalkan saya coba tariknya ke arah pemikiran gitu. Ya, pasti. Lalu bagaimana budaya juga ikut berperan di sini gitu, Pak? Disitulah pentingnya kita memahami, menyadari dan melihat secara objektif kondisi sosiologis kultural masyarakat kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang membayangkan Indonesia itu sudah seperti di Barat. Sehingga ukuran-ukuran nilai, ukuran-ukuran apapun value yang dia pakai ya ukuran Barat. Dia tidak tahu bahwa rakyat kita ini ada yang baru belajar pakaian. Rakyat kita ini ada yang baru belajar untuk memahami teknologi dan lain sebagainya gitu. Sehingga sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi yang kita bangun ini boleh kita menggunakan Barat, mengambil referensi dari Barat, menggunakan referensi dari mana saja, itu boleh. Tetapi itu harus kita terapkan sesuai dengan kadar situasi kultural sosiologis masyarakat kita. Disitulah kehebatan para pendiri bangsa kita itu, gitu loh. Yang beliau-beliau itu mempelajari teori-teori, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Barat, semuanya beliau-beliau belajar. Tetapi begitu merumuskan tentang bentuk negara, dasar negara dan lain sebagainya, mereka tetap menggunakan referensi sosio-kultural antropologis bangsa Nusantara. Sehingga akhirnya terbentuklah NKRI, terbentuklah Pancasila dan lain sebagainya itu. Itu adalah kenapa? Adalah wujud dari ekspresi terhadap pemahaman sosio-kultural bangsa dan masyarakat Nusantara dan referensi-referensi pemikiran-pemikiran baik yang datang dari Barat, dari Timur maupun dari yang tempat-tempat lain. Di situ Mas pentingnya pendekatan kebudayaan untuk memahami realitas objektif bangsa Nusantara itu. Sebab kalau kita pahami itu, kita nggak gampang jadi orang yang satu menyalah-nyalahkan orang lain. Yang kedua nggak gampang frustasi melihat kenyataan kita. Nggak gampang kemudian menuding-nuding orang lain. Karena seluruh situasi yang ada saat ini itu mencerminkan dari situasi yang sosiokultural yang ada di masyarakat kita. Berarti kalau saya melihat sekarang, saya juga sedikit bisa menyebutkan bahwa kita juga masih mengalami krisis jati diri yang saya lihat. Bukan kritis jati diri kalau saya menyebutnya, Mas. Tapi kita memahami kritis untuk critical thinking atau critical
kritis pemahaman. Kritis pemahaman. Kritis pemahaman terhadap diri kita, betul. siapa kita, potensi kita, situasi kita, itu menurut saya. Karena kita juga lupa kadang saya dari Sunda, Mas, kebetulan. Ya kan, nah karena saya dari Sunda, saya juga sering cari tahu gitu. Saya tuh asal usulnya seperti apa ya kan. Sunda berasal dari mana. Kalau Anda Sunda mestinya baca buku Sunda Amanat Galunggung misalnya. Amanat Galunggung di situ mengatakan bahwasanya ada nanti orang Sunda mah kata nyariosnya keingetan teh aya ayeuna aya baheula tan aya baheula tan aya ayeuna. Hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke. Itu di Amanat Galunggung dijelaskan loh. Gitu. Bagaimana di sini orang Sunda menunjukkan ke posisi jati dirinya itu dalam konteks historis. Sebelum Karl Marx bicara tentang materialisme dialektika historis, orang Sunda itu sudah bicara tentang pentingnya kesadaran sejarah yang ada di Amanat Galunggung. Misalnya kayak gitu. Sistem kekuasaan, Montesquieu bilang trias politika. Di Amanat Galunggung orang Sunda itu sudah punya konsep kepemimpinan yang itu menjadi fondasi dalam membangun tatanan politik. Di Sunda itu ada kekuasaan dibagi 3, akraman, karesian, dan keratuan. Misalnya kayak gitu. Rama, Resi, Ratu adalah tritangtu, ketiga-tiganya menunggal yang harus membangun kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, etan mati orang Sunda, orang Sunda kagak ngerti kayak gitu cuma Hawaii. Nah, menurut saya Anda bukan krisis jati diri karena jati diri itu sudah ada. Tinggal menggali, memahami dan mencari. Berarti penting banget ya kita cari tahu. Gitu ya maksudnya. Aduh. Nah, menarik nih Mas, karena kita bicara tadi Sunda ya sedikit ya. Saya ingat sosok yang hari ini juga menjadi tampuk kepemimpinan di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau Mas Dato sendiri kan dia selalu, kalau saya lihat media sosialnya, selalu mengaitkan dengan kebudayaan Sunda. Kalau menurut Mas Dato sendiri pandangannya itu penting. Jadi penting kesundaan sebagai suatu budaya sistem nilai. Itu yang kita gali, kita eksplorasi, untuk kita rekonstruksi dan kita aktualisasi. Nah, kita nggak boleh ya kebudayaan itu terus kemudian kembali masa lalu dikep-kepi, nggak boleh berubah, nggak bisa karena kebudayaan itu juga dinamis ya, paling tidak ekspresinya. Tapi sebagai sebuah mata air kita perlu menggalinya, gitu loh, untuk kita kembangkan. Karena tradisi itu bagi saya adalah sumber mata air kebudayaan. Gitu loh. Kalau kita nggak ngerti sumber mata air kebudayaan itu, akhirnya kita ngambil dari air-air yang tidak jelas dan itu tidak menghidupi. Gitu loh. Nah, makanya bagi saya sebelum kita bicara menilai situasi politik yang ada saat ini, saya melihat situasi politik saat ini itu karena kehilangan relevansi dengan sumber akar kultural historisnya. Yang itu sebetulnya sudah ada di dalam Pancasila dan UUD 45 itu. Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kiblat kita sekarang ini kalau nggak barat, modern, liberal, kan timur yang katanya religius, agamis, gitu loh. Padahal di Nusantara ini sudah mempertautkan itu semua. Nah, makanya saya selalu mengingatkan kepada generasi muda kita itu supaya Anda tidak hanyut dan tenggelam dalam pusaran arus kebudayaan yang ada saat ini yang disebut globalisasi, maka Anda harus punya jangkar, gitu ya, gitu jangkar. Jangkar itu 2 menurut saya. 1 kesadaran sejarah, 2 pemahaman tradisi. Gitu. Sejarah di sini bukan semata-mata peristiwa masa lalu. Kita selama ini melihat sejarah kan sekedar kronologi peristiwa masa lalu. Gitu loh, sehingga kalau kita pahami gitu ya nggak ada gunanya, gitu ya, cuma hafalan doang. Ditanya sejarah, saya tahu sejarah Diponegoro apa? Ya perang Diponegoro itu ya perang yang berlangsung secara 5 menit setelah adzan maghrib, 1825 sampai 1830. Nah itu kan setelah adzan maghrib, ya cuma gitu doang, gitu. Kita nggak, nah padahal dalam konteks ini, dalam konteks kebudayaan, sejarah itu harus didudukkan dalam 3 fungsi. Sejarah itu adalah apa? Rute peradaban suatu bangsa. Itu sejarah. Anda nggak ngerti sejarah, Anda nggak ngerti rute peradaban bangsa Anda.
Sehingga karena nggak ngerti rute peradabannya, ya Anda kesasar-sasar. Yang kedua, sejarah itu berfungsi sebagai marji'ul hayah atau referensi hidup. Anda nggak ngerti sejarah, Anda nggak ngerti referensi hidup. Akhirnya dikasih referensi apa saja ditelan mentah. Dikasih referensi khilafah ditelan mentah. Dia nggak tahu bahwa sistem pemerintahan kekhalifahan di Indonesia, di Nusantara ini punya kekhasan tersendiri. Ada referensi sejarahnya. Sampai seorang perempuan pun bisa menjadi seorang sultan. Sultanah Safiatuddin, Sultanah Siti Nurhaliza. Nah, itu dalam bentuk negara kesultanan di Indonesia. Ada Ratu Kalinyamat, seorang perempuan yang jadi pemimpin. Inilah kondisi sosial politik keislaman di Nusantara. Nggak ngerti sejarah, nggak punya referensi. Akhirnya referensi apapun diterima tanpa reserve. Yang ketiga, sejarah didudukan sebagai source of knowledge, sumber pengetahuan. Nah, gitu. Nah, sumber pengetahuan Anda kan cuma dari barat aja. Iya, kebanyakan barat. Karena nggak ngerti sejarah kita. Akhirnya begitu diterapkan di sini nggak matching. Gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, Anda mengerti tradisi. Kalau Anda mengerti tradisi, Anda punya resources, punya pembanding. Itulah sebabnya kenapa dulu para pendiri bangsa ini, sekalipun beliau-beliau belajar di Eropa. Tirto Adi Suryo, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, semuanya. Dr. Sokro Aminoto, Dr. Sutomo, belajar ke Eropa. Tapi dia nggak jadi orang Eropa. Begitu pulang di sini, dia tata ulang seluruh sistem pengetahuan ini dibandingkan dengan kondisi keindonesiaan, kenusantaraan kita. Nasionalisme dia belajar dari sana, begitu dari sini sampai sini dia rekonstruksi. Bung Hatta belajar tentang ekonomi, tentang sosialisme, sampai sini direkonstruksi dalam bentuk yang lebih terjadi penusantaraan. Bung Karno nggak ke Eropa, tetapi mempelajari pemikiran-pemikiran modern Eropa. Nah, yang ke Timur Tengah sama. Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Banjari, Al-Falimbangi, Syekh Arsyad Al-Banjari, Nuruddin Arani, Hamzah Fansuri, Mbah Hasyim As'ari, Mbah Ahmad Dahlan ke Timur Tengah. Tapi begitu pulang ke Indonesia dia nggak jadi orang Timur Tengah. Karena memahami proses kesejarahan kenusantaraan, di situ ada norma, ada nilai, ada etik dan lain sebagainya, ditata ulang dalam pemahaman keagamaan, keislaman beliau-beliau. Ngarang kitab hebat-hebat. Gitu loh, dalam perspektif kenusantaraan. Syekh Nawawi Al-Bantani puluhan kitabnya. Gitu, dan jadi referensi di Timur Tengah. Semuanya ngarang kitab hebat-hebat. Tapi tetap dalam perspektif kenusantaraan. Karena dia memiliki itu. Nah, bagi saya sejarah dan tradisi itu adalah vaksin kultural. Gitu, yang bisa meningkatkan imunitas kultural, imunitas ideologis bagi suatu bangsa. Selama ini kita nggak punya vaksin kultural, akhirnya gampang hanyut, gampang larut ketika ada virus-virus yang menyerang dirinya, virus khilafah lah, virus liberalisme lah, virus apa, gampang dia terkena serangan itu, karena nggak punya imunitas kultural, nggak punya imunitas ideologi. Kita harus banyak-banyak baca sejarah, guys. Ya, belajar budaya. Oke, Pak, mungkin terakhir ya, karena memang sudah ini pentingnya saya mau nanya. Pertama, pesan lagi. Tadi sebenarnya pesannya sudah sangat banyak, Pak, apalagi untuk generasi kita. Tapi terakhir lah, saya minta motivasi terkait belajar kebudayaan. Sama yang terakhir, saya sedikit penting nggak sih para pemimpin kita, pemerintah kita, tentunya gubernur mungkin dengan wilayah-wilayahnya, terus juga presiden kita mengenai budaya. Mungkin itu untuk kesimpulannya kita hari ini. Budaya tidak hanya penting, Mas, tapi sangat diperlukan. Ya itu tadi, karena kalau pemimpin sudah tidak care terhadap kebudayaan, tidak memahami kebudayaan, kepemimpinannya bisa terjerumus pada kepemimpinan hewani. Gitu, karena dia akan keluar dari dimensi kemanusiaan. Gitu ya. Terus yang kedua, saya itu tidak pernah ragu terhadap generasi muda saat ini. Nggak pernah ragu, Mas? Nggak pernah ragu. Karena anak-anak ini dilahirkan dalam genetika kultural Nusantara. Genetika mereka adalah bangsa Nusantara. Selama ini mereka terlihat seperti itu yang sampean sebut krisis identitas, krisis jati diri itu tadi. Itu karena gen ini tertutup oleh sampah-sampah kebudayaan, sampah peradaban bangsa lain. Sehingga dia tidak bisa mengenali dirinya. Tugas kita sekarang ini cuma memantik lagi. Saya menyebutnya reaktivasi genetika kultural. Karena kalau
gen ini sudah diaktifasi, wah mereka sudah akan jalan sendiri, Mas. Kecerdasannya, pasti nyari sendiri, ya. Iya, itu tugas kita ini adalah melakukan aktivasi genetika kultural bangsa Nusantara dengan cara, metode, pola yang tepat sesuai dengan usia dan karakter mereka. Kalau ini sekena, nah pemerintah gagap di sisi ini. Iya. Gitu. Akhirnya dia cuma mencaci maki, menghina, oh anak sekarang ini, anak sekarang ini, padahal kalau ini kita hidupkan genetika reaktivasi genetika kultural, mereka jalan dengan sendirinya. Banyak itu anak-anak muda yang diaktifasi genetika kulturalnya, kemudian dia menjadi seorang yang pride, merasa memiliki pride terhadap kebangsaannya, tidak gampang jadi anak yang pengen kabur, hidup dalam kegelapan, dan mereka tidak pernah merasa gelap tapi merasa optimis. Karena contohnya siapa? Alfie Rev misalnya, dan beberapa orang-orang yang lain yang punya kreativitas tinggi untuk menghidupkan karena genetika kultural dia hidup gitu. Masya Allah. Wah, sangat luar biasa teman-teman. Dari pemateri kita hari ini saya cukup sebenarnya agak sedikit miris dengan diri saya sendiri. Karena saya kapan-kapan ngobrol lagi lah. Kayaknya harus 80 SKS lagi sama Mas Dasrul terkait budaya. Dari mana peradaban kita dimulai. Maka saya juga menyarankan untuk teman-teman semua, ayo lebih dekat juga dengan budaya kita. Karena kita tidak terlepas dari kebudayaan kita, dan ternyata sejarah Indonesia pun bisa jadi contoh untuk negara-negara lain. Oke, terima kasih Mas Jasrau atas waktunya. Salam sehat Mas Jasrau. Ya, teman-teman Venus Forum, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.